Ibadah Raya GBI Wow Minggu 5 Maret 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Dr. Tami. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh semangat lagi di belakang. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Pagi hari ini kita ada di tempat ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita ada di rumah Tuhan. Biarlah kita bawa hati kita yang rindu untuk menyembah Tuhan. Bersama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kebaikan, semua karena cintanya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, kami ada di rumahnya Tuhan. Kami mau datang di tempat ini, kami bawa hati kami yang rindu Tuhan. Kami rindu akan jamahan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami rindu akan Roh Kudus-Mu Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang beracara dari pagi, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipuji dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Say God Almighty, God Almighty, Lord of love, you have called me friend. Say God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Come on, one more time. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Say, I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. Oh, I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Bapak Ibu Saudara, katakan kiri kananmu, you are a friend of God. Katakan, you are a friend of God. Yeah. You are friends of God. He calls me friend. Mari jemaat sendiri katakan kiri kananmu, you are a friend. Woo. You are a friend of God. He calls me. Say, I am a friend. Say, I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. One more time, sing it out. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Say, he calls me friend. Oh, yeah. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai tepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, yuk. Kami rindukan lawatan. Oh, kebangkitan pasti terjadi. Mari sambil angkat tanganmu sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Mari sekali lagi dengan iman katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Say, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian,
hidden glory in creation, now revealing you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Everybody say, you didn't want a life without us. Jesus, you broke heaven's down. Sin was greater, love was greater. What could separate us now? What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Oh, what a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to this. Oh, what a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful, beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, mine. What a beautiful name it is. Oh, nothing compares to it. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Oh, Jesus. Beautiful, wonderful, and powerful. Ada kuasa dalam namamu Tuhan. You have no rival, you have no equal. Oh, now and forever, God, you reign. Oh, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. See that? Oh, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Oh, yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name
Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain. Mari saja kita semua makin berdiri. There is power. Woo! Ada kuasa. There is power in the name of Jesus. Yeah. There is power in the name of Jesus. Everybody, break every chain, break every chain, break every chain. Oh, there is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every. Mari sama-sama dengan imanmu. There is power. Yeah. There is power. Sakit penyakit dipatahkan. Yeah. There is power in the name of Jesus to break every chain, oh, break every chain, break every. Some say there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, there is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. Come on, one more time. Oh, break every chain, break every chain, break every chain. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini. Setiap kami boleh hadir di tempat ini Tuhan untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang beracara Tuhan, memberikan hikmat-Mu supaya kami boleh memahami dengan cara yang mudah kami pahami akan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menjagai hati dan pikiran kami sehingga kami boleh fokus hanya pada isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya boleh katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Masih lesu, belum bangun ya? Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Terima kasih, ini kali kedua saya di tempat ini. Saya mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Pak Iwan dan Ibu Ola, juga tim pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, saya terberkati sekali tadi dengan pujiannya ya, bahwa Tuhan itu benar-benar pengharapan kita. Nah, ini klop banget sama apa yang saya mau share ke Bapak Ibu hari ini tentang hope atau pengharapan. Saya mau ngaku dulu ya. Saya waktu dikontak sama Ibu Ola untuk isi lagi di sini gitu ya, saya tanya sama Roh Kudus, saya mau kasih apa ya Tuhan? Apa yang Engkau mau saya sampaikan ke jemaat di sini gitu. Cuma satu kata, hope gitu. Oke, hope. Dan jujur ya Bapak Ibu, karena saya ada kegiatan, saya baru kembali dari Israel bersama suami saya yang tercinta ada di sini, makasih ya sayang. Jadi benar-benar jadwalnya tuh padat banget sampai saya hanya mengandalkan udah deh ada bahan pengajaran yang lain yang saya bisa nanti share. Ternyata nggak boleh loh,
sampai hari terakhir dia bilang hope yang harus di-share di tempat ini. Jadi ya inilah yang saya akan share pagi ini ke Bapak Ibu. Multimedia mungkin boleh di-share. Oh oke. Nah ini hope. Kita belajar dulu ya. Hope itu kata lainnya di bahasa Indonesia pengharapan. Tapi boleh. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu bawa Alkitab atau Holy Phone. Kita buka dulu yuk di 2 Tawarik 20 ayat 2 sampai 17. Oke, sudah ketemu semua? Nanti saya bisa baca di rumah, tapi saya hanya akan share dulu ke Bapak Ibu, ini tentang apa sih gitu ya. Di sini kalau perikopnya di terjemahan baru dari Alkitab, perikopnya berjudul gini, kemenangan atas Moab dan Amon. Jadi saat itu ada Raja Israel namanya Yosafat. Yosafat itu dapat kabar bahwa kamu akan diserang oleh negara-negara sekelilingmu gitu ya. Bani Amon, dan ini di ayat 2, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni NJD. Ayat 3, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat 4, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Dan di ayat 6 disampaikan gini, Raja Yosafat saking takutnya dia ngumpulin semua rakyatnya untuk yuk sama-sama doa, yuk sama-sama berpuasa. Dan Yosafat bilang begini, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Ini pengakuan dari Yosafat kepada Tuhan. Dan tadi kita juga memuji Tuhan ya. Kita bilang, engkau tuh Allah yang luar biasa, namamu indah, kau gak ada lawan itu. Gak ada yang sanggup melawan Tuhan, benar ya? Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu sekalian di tempat ini, beneran gak kita memposisikan Tuhan sebagai pribadi yang gak ada lawan? Atau cuma sekedar ya pujian aja di mulut gitu ya. Nanti saya akan share lebih banyak lagi. Dan singkat cerita kalau kita baca, Tuhan tuh benar-benar berkenan atas pujian dan penyembahan yang disampaikan oleh Raja Yosafat dan bangsa Israel, sehingga ia memberikan kemenangan. Bahkan hebatnya kemenangannya ini benar-benar tanpa hasil usahanya bangsa Israel. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita baca ya, itu Tuhan yang berperang ganti mereka. Jadi beberapa bangsa yang mau mengepung Israel ini berperang sendiri, saling bunuh. Terus bangsa Israel datang ke situ tinggal apa? Tinggal mengambil jarahan. Bapak Ibu bisa bayangin gak sih, kita gak perlu perang, tinggal datang terus ngambilin jarahan. Dan jarahannya itu sebegitu banyaknya sampai butuh waktu 3 hari untuk ngabisin semuanya. Seringkali kita berpikir bahwa waktu kita menghadapi persoalan, kita yang harus berupaya sekuat tenaga supaya persoalan itu bisa teratasi, benar gak? Banyak orang Kristen mengklaim begini, kamu cukup diam, Tuhan yang berperang ganti kamu. Ya, tapi dalam diam bingung, mesti ngapain ya, mesti gimana ya gitu. Tapi Tuhan di sini nih, bahkan di perjanjian lama ya, dia benar-benar menunjukkan kasih setianya kepada umat pilihannya gitu. Benar-benar tidak berperang. Di ayat 17 disampaikan gini, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah
bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bapak Ibu, saya kasih ayat ini nanti tolong dibaca beneran ya di rumah gitu, direnung-renungkan. Nah, saya sampaikan di sini Raja Yosafat menaruh pengharapannya kepada Allah dan Allah menjawabnya dengan kemenangan total. Oke, boleh next slide ya. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Di mana posisi hati kita, waktu kita berharap kepada Tuhan? Apakah pengharapan kita benar-benar dengan kepastian atau ragu-ragu? Kita benar-benar percaya nggak sama Dia? Next slide ya. Nah, kenapa saya tanya gini? Kita belajar dulu dari kata hope atau harapan. Saya sampai searching ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di Merriam-Webster Dictionary, ternyata sama. Keinginan supaya sesuatu terjadi atau menjadi kenyataan. Benar nggak? Contoh, saya berdoa untuk pekerjaan baru. Tapi yakin nggak bakal dapat pekerjaan baru? Belum tentu. Saya berharap untuk mendapatkan jodoh. Nggak tahu saya di sini apa sudah semua mendapatkan jodoh atau belum, saya nggak tahu. Tapi yakin atau enggak? Ya kalau dapat puji Tuhan, benar nggak Pak Robert? Kalau nggak dapat, ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini ya, keinginan supaya sesuatu terjadi atau menjadi kenyataan dalam banyak hal justru mengandung keraguan-raguan. Coba, jujur ya sama diri sendiri. Kalau kita nggak punya hubungan dekat sama Roh Kudus, ini pasti terjadi. Sini siapa yang sudah terima kesembuhan dari Tuhan? Saya percaya udah terima semua. Tapi kalau masih ada yang bergumul dengan kesembuhan, ada nggak terbersit gini? Ya iya kalau saya sembuh, kalau enggak gimana? Ini saya coba untuk kita bicara jujur, refleksi ke diri sendiri ya. Karena saya pun juga mengalami hal itu. Pada waktu kita melakukan doa untuk supaya pengharapan ini jadi nyata, kadang-kadang justru ragu-ragu. Kenapa? Karena kok kondisinya nggak makin baik ya? Kok gejalanya makin saya alami ya? Kok kayaknya utang saya nggak lunas-lunas ya gitu. Nah, dalam proses berharap ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang sayangnya jadi gugur pengharapannya. Melihat apa yang dunia tawarkan kayaknya lebih bagus. Daripada berharap Tuhan beresin utang saya, ada KTA nih, bisa gali lubang tutup lubang, benar gak? Daripada saya nunggu jodoh yang benar-benar dari Tuhan, siapa aja deh yang dekat sama saya, okein aja gitu. Nah, mudah-mudahan itu gak terjadi di sini, tapi saya bilang ini banyak terjadi di anak-anak Tuhan yang lain. Nah, ini kalau berdasarkan definisi ya, definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus lainnya, juga apa yang dunia ajarkan. Kita berharap sesuatu yang baik, tapi ujungnya nggak tahu terjadi atau enggak. Tapi kita pagi ini mau belajar, apakah harapan menurut Alkitab? Boleh next slide? Nah, di Perjanjian Baru harapan atau hope itu datang dari bahasa Yunani. Elpis, bukan Elvis Presley ya. Elpis artinya pengharapan, kepercayaan, dan keyakinan. Jadi ini disebutkan 50 kali di dalam Perjanjian Baru dan digunakan dalam konteks harapan akan masa depan yang sudah pasti terjadi. Saya pengen Bapak Ibu lihat ini. Kalau dunia ajarkan sesuatu kita berharap, kita nggak tahu terjadi atau enggak. Tapi firman Tuhan ajarkan, bahkan ini disebutkan 50 kali. 3 kali aja tuh udah penting loh Bapak Ibu kalau disebutkan di Alkitab. Apalagi ini sampai 50 kali disebutkan bahwa pengharapan ini pasti terjadi. Hebat kan Tuhan? Kita berharap bukan sesuatu yang
belum tentu ujungnya, tapi kita berharap pada sesuatu yang pasti terjadi. Jadi sudah ada jaminannya gitu ya. LPS itu pengharapan yang ada dasarnya akan sesuatu yang sudah dijamin. Berharap dengan penuh keyakinan akan hal yang baik. Jadi benar-benar berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Jadi harapan untuk melihat masa depan dengan penuh keyakinan berdasarkan iman kita sekarang kepada Tuhan. Dan pengalaman di masa lalu akan kesetiaan Tuhan. Ya, saya mau bilang begini sebetulnya Bapak Ibu. Kalau kita percaya sama orang, contoh ya, saya dekat sama Bu Celit nih. Waktu Bu Celit bilang, besok saya bawain risol deh gitu. Karena saya kenal baik Bu Celit orangnya nggak pernah ingkar janji. Saya percaya besok dia pasti bawain saya risol gitu. Atau yang lebih gede lagi deh, saya janji dengan orang lain, tapi saya nggak kenal dengan dia. Cuma berharap aja karena ada iming-iming mau kerja sama bareng, dia pasti datang gitu ya. Tapi kan gambling ya. Ternyata orangnya nggak datang tepat waktu, ngaret. Bapak Ibu sering nggak janjian sama orang, apalagi orang Indo. Jamnya tuh kayaknya beda ya. Jadi janji jam 10 itu bisa datangnya setengah 11, benar ya Pak Robert? Jadi kalau kita menaruh pengharapan kita sama orang yang kita nggak kenal cukup baik, kita bisa bilang bahwa saya belum tentu yakin dia akan menggenapi apa yang dia janjikan, benar ya? Tapi kalau kita kenal pribadi itu, kita tahu dan kita mengerti dia pasti menggenapi janjinya. Nah pertanyaannya pagi ini, Bapak Ibu sudah sejauh mana kenal dengan pribadi Allah? Ini personal ya, bukan sesuatu yang sifatnya cuma ya udah tahu Yesus baik. Ada lagunya kok dari sekolah minggu ya, tim pujian pasti tahu. Yesus sayang padaku gitu ya. Alkitab mengatakan gitu. Kita udah tahu semua Yesus sayang sama kita. Tapi tahu nggak seberapa besar kasih Tuhan untuk setiap kita? Apakah kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita dikasihi sama Tuhan? Tadi di awal kita nyanyi, siapa nih kita Tuhan sampai Engkau begitu memperhatikan saya gitu. Seringkali kita nggak yakin kalau kita disayang sama Tuhan. Percaya nggak Bapak Ibu? Nggak yakin, nggak usah sama Tuhan, sama orang tua aja deh. Atau yang udah punya pasangan, yang udah nikah lama. Yakin nggak pasangannya sayang sama dirinya? Kalau saya yakin. Pasangan kita tuh Tuhan tempatkan bukan hanya sebagai teman untuk menjalani hidup ya, tapi beneran sih teman menjalani hidup. Artinya apa? Ya teman sayang-sayangin, dan yang kedua adalah teman berantem, benar nggak Bapak Ibu? Saya tadi pagi bilang sama suami saya, kita beneran teman hidup ya, bahkan sampai berantem pun bareng. Kayaknya nggak semua pernikahan mulus kan, ada up and down-nya gitu. Nah sama, sekarang saya tanya, bagaimana hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan? Apakah saat teduh kita hanya sekedar menjadi rutinitas? Ataukah kita sungguh-sungguh mengalami Dia waktu kita bersekutu sama Dia? Kenapa saya ngomong gini? Karena kalau hanya sekedar rutinitas Bapak Ibu, tadi harapan kita hanya bertahan sebagai pengetahuan saja. Kita cuma tahu Dia baik, tapi masalah Dia ngabulin permintaan saya sih ya nggak tahu. Tapi kalau kita punya hubungan sama Tuhan, kita tahu dengan pasti apa yang kita harapkan di dalam Dia pasti terjadi. Karena Alkitab bilang ini, pengharapan ini sudah terjamin. Bukan karena perbuatan baik kita ya Bapak Ibu, bukan karena sepanjang tahun kita menghabiskan waktu melakukan ritual, beribadah, rajin baca Alkitab, atau apapun itu puasa dan sebagainya, bukan. Bukan itu. Tuhan berkenan sama kita karena putranya sudah mati bagi kita. Karena Yesus sudah mati buat kita, jadi Dia melihat kita bukan dari cara kita melakukan ritual agama,
Tetapi dia mengasihi kita karena dia lihat Yesus di dalam setiap kita. Jadi gak ada lagi pertanyaan, Tuhan sayang gak ya sama gue gitu. Yes, Tuhan sayang sama setiap kita. Sama setiap kita. Sama Bapak Ibu, gak ada anak emas. Semuanya anak emas. Nanti saya cerita di akhir sharing firman saya. Betapa Tuhan sungguh mengasihi setiap kita ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Next slide. Nah, ini kuncinya. Supaya harapan kita tidak lagi dihantui perasaan bakal kejadian atau enggak ya, bakal dipenuhi atau enggak ya. Ini Alkitab sendiri yang bilang di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kita tahu betapa Allah sungguh mengasihi kita. Karena Ia telah mengaruniakan Roh Kudus untuk memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Ini saya bilang ini terjemahan bebas. Kenapa? Karena terjemahan bahasa Indonesia menurut saya agak kurang pas, jadi saya translate dengan bahasa Inggris nih yang versi dari New Living Translation. Alkitab bilang pengharapan tidak mengecewakan. Tahu Bapak Ibu kenapa? Karena Tuhan sayang banget sama kita. Tahu buktinya apa? Dia kasih setiap kita Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang menyatakan terus-menerus betapa Allah sungguh mengasihi kita. Nah makanya tadi saya bilang perlu sekali untuk kita bangun hubungan dengan Roh Kudus. Karena apa? Ya karena tanpa Roh Kudus kita gak bakal bisa masuk dalam pengenalan yang benar akan siapa Yesus, siapa diri kita, dan apa yang kita miliki di dalam Dia. Ini kunci pertama ya Bapak Ibu. Bahwa pengharapan kita tidak pernah akan gagal. Kenapa? Karena Tuhan sayang kita. Dan sayangnya itu kebangetan. Kalau saya boleh sedikit cerita nih, saya nggak tahu berapa banyak yang di sini udah pernah ke Israel. Tapi kalau Bapak Ibu jalan ya di sana tuh turnya isinya jalan doang ya Pak ya. Jalan aja gitu. Pokoknya koyo itu obat yang manjur deh. Karena benar-benar jalan. Dan Bapak Ibu saya waktu jalan di sana ya, saya bayangin gini. Saya aja kondisinya baik-baik saja. Waktu jalan di sini rasanya capek luar biasa. Padahal fasilitasnya sekarang udah semakin baik gitu. Bisa bayangin gak ribuan tahun yang lalu kekasih hati kita, Yesus, jalan menuju ke Yerusalem dari tempat yang sangat jauh. Bahkan waktu ngelewatin Via Dolorosa itu, dia minggul salib kan, dan salibnya itu berat Bapak Ibu. Kenapa? Karena waktu Yesus panggul kayu salib itu, kayunya itu diambil dari pohon yang saat itu cuaca. Oke, terima kasih Pak. Jadi cuacanya sedang musim dingin, artinya kayunya itu basah. Dan itu jauh lebih berat dari kayu yang dalam kondisi kering. Saya beneran bayangin, itu sepanjang jalan saya cuma pegang sama suami saya bilang, aduh semoga saya tahan sampai sana ya. Udah rasanya udah capek banget, luar biasa. Mendaki gitu. Dan saya betul-betul dapat pengalaman pribadi bahwa Tuhan tuh sungguh mengasihi kita. Gak ada loh orang yang mau mati untuk kita. Hanya Yesus. Jadi Bapak Ibu, waktunya makin dekat. Gak ada lagi waktu untuk main-main. Saya tahu yang muda di sini banyak. Tapi syarat buat mati gak perlu umur tua, tahu gak? Kapan aja kita bisa balik gitu. Ya walaupun Tuhan kasih anugerahnya ya, it's a choice. Kapan kita mau balik pulang ke rumah Bapa. Ya. Kita semua berharap dan harapan kita tidak sia-sia bahwa kita akan punya umur yang panjang. Buat apa? Buat kemuliaan Tuhan. Kabar baik ini harus disebarluaskan. Ini bukan sekedar kewajiban gitu ya Bapak Ibu. Buat saya cerita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita.
Kalau Bapak Ibu punya hubungan yang begitu dekat sama dia, gak rela deh lihat orang lain gak kenal dia. Yesus tuh sangat mengasihi kita. Ya. Jadi firman Tuhan bilang, pengharapan tidak mengecewakan karena dia sayang sama kita. Jadi pertama kali ingat, kalau kita punya sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, pasti yang baik dong. Kita boleh percaya bahwa pengharapan itu tidak akan sia-sia, pasti terjadi, benar ya? Karena Tuhan sayang banget sama kita. Dan ingat, Roh Kudus yang dia taruh di hati kita itu dia taruh setiap saat untuk menyatakan betapa besar kasih itu buat kita. Ya, sekarang kita lihat kunci yang kedua. Masa iya sih pengharapan yang kita punya di dalam dia itu sungguh-sungguh tidak sia-sia? Oke, kita lihat di Ibrani 6 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan ya. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, tabir Allah terbelah jadi dua. Yesus sudah masuk ke dalamnya. Dan firman Tuhan bilang, ini kunci kedua ya, kenapa pengharapan kita tidak sia-sia. Karena itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Benar gak? Benar, karena apa? Karena Yesus udah robek itu tabirnya jadi dua. Dia udah masuk duluan ke sana sebagai imam besar kita. Jadi coba cek lagi, imam besar di dalam hidup kita siapa? Jangan-jangan masih diri kita sendiri. Atau sudah Yesus? Kalau Yesus yang sudah jadi imam besar kita, maka pengharapan itu tidak akan sia-sia. Dan justru menjadi sauh yang kuat. Betul ya? Oke, next slide. Jadi bagaimana? Tetaplah berharap. Karena tadi firman Tuhan bilang, dia tidak pernah berdusta. Saya setelah kenal Tuhan, saya berusaha supaya saya selalu menepati janji. Saya yakin Bapak Ibu juga begitu. Tapi seringkali karena situasi dan kondisi, sering kita jadi geser janji kita, benar ya? Apalagi kalau janji temu. Entar deh reschedule lagi gitu. Tapi Tuhan gak pernah reschedule Bapak Ibu. Kalau sampai terjadi reschedule, pasti bukan dari sisi Tuhan. Pasti ada sesuatu yang kita lakukan yang menyebabkan ada detour. Jadi pengulangan lagi, mundur lagi dikit. Untuk bisa benar-benar sampai on time di janjinya Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu ya dan amin. Nah, kuncinya tadi, bangun hubungan dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menyatakan di dalam hati kita betapa kita sangat dikasihi Dia. Karena seringkali ya, jiwa kita, pikiran, itu pikiran, musuh, sekeliling, itu selalu mendakwa seringnya. Benar gak? Ah, mana mungkin, siapa kamu gitu. Kamu siapa sih? Bukan siapa-siapa gitu. Tapi Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, kamu itu anak yang dikasihi Tuhan. Kamu itu biji matanya, kamu itu kesayangannya. Dan kita punya dasar untuk berharap sama Dia. Karena Yesus sudah masuk duluan di belakang tabir itu, jadi imam besar kita. Bapak Ibu tahu enggak? Tuhan itu udah ada di masa depan kita. Makanya seringkali orang tuh gugur pengharapannya karena dia lupa. Tuhan itu udah ada di masa depan kita.
Dia udah tahu masa depan kita akan jadi seperti apa. Sekarang coba begini ya, kalau saya kasih pertanyaan sama Bapak Ibu. Kalau dikasih kesempatan ya, dilahirkan kembali, mau jadi apa? Jadi diri yang sama atau jadi orang lain? Kira-kira jawabannya apa? Jadi diri kita, diri sendiri ya. Tapi banyak juga orang bilang, oh enggak, saya mau dilahirkan di keluarga yang lebih baik. Dilahirkan di keluarga yang tidak berantakan, papa mama semua utuh gitu. Padahal Tuhan itu udah ada di masa depan kita. Kalau kita tahu Tuhan ada di masa depan kita, kita tidak akan ragu-ragu lagi bahwa semua yang terbaik yang Tuhan sediakan di dalam Yesus itu sudah menjadi bagian kita. Ya, oke. Jadi bangun hubungan yang intim dengannya supaya kita kenal dia. Waktu kita kenal, kita punya keberanian untuk percaya. Jadi kita percaya diri nih, pede banget. Pasti jadilah. Orang saya anaknya, orang saya kesayangannya. Tapi kalau kita nggak punya kepercayaan itu, kita akan bilang gini selalu. Mudah-mudahan terjadi. Mudah-mudahan beneran. Tapi karena sekarang pagi ini kita belajar sama-sama bahwa kita punya pengharapan yang pasti di dalam Dia, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Bapak Ibu, saya akan tutup hari ini dengan satu cerita ini. Ini bukan saya mau narsis ya Bapak Ibu, bukan. Jadi ceritanya gini, sekitar 2 minggu yang lalu kami dapat kesempatan ya untuk bisa datang ke tanah perjanjian. Saya punya doa begini, Tuhan saya nggak mau lewat Mesir. Tahu nggak Bapak Ibu, saya benci banget nonton film horor lah gitu ya. Dan menurut saya Mesir itu walaupun banyak orang bilang Mesir indah, tapi saya nggak tahu, somehow saya nggak suka dengan piramid, makam dan sebagainya gitu, saya nggak suka. Jadi saya bilang, Tuhan saya nggak mau lewat Mesir. Dan saya lihat nih seringkali kan orang heboh ya dengan persiapan datang ke Israel. Entah itu musimnya dingin banget atau panas banget ya. Pak Iwan sempat ke sana pas musim panas ya Pak, nggak enak kan. Itu suhu bisa sampai 40 derajat Bapak Ibu. Jadi saya pengen udaranya yang pas. Gitu. Nah, terus suami saya bilang, ini nih pas gereja kita nih lagi adain gitu. Oke, jadi kami datang ke sana. Dan ternyata cuacanya luar biasa baik. Yang saya kaget-kaget nih Bapak Ibu ya. Kan saya bilang tadi saya nggak mau lewat Mesir gitu ya. Ternyata turnya bawa kita beneran nggak lewat Mesir. Jadi langsung ke Jordan. Di sana, satu ya. Berarti bener dong doa saya, harapan saya tidak sia-sia. Terus saya bilang saya pengen udaranya baik-baik saja. Cuma saya udah tahu nih, 1 minggu sebelum ke sana tuh biasa kan udah ada WhatsApp grupnya ya. Teman-teman satu WhatsApp grup tuh udah heboh cari info. Wih, di Israel nih suhunya berapa gitu ya. Ternyata suhunya tuh lagi rendah-rendahnya karena transisi dari winter mau ke musim panas. Jadi rendah banget dan salah satu tujuan wisata kami ke sana adalah ke Gunung Hermon. Nah di Hermon itu suhunya sampai minus, kalau saya nggak salah ya, minus 8. Artinya salju masih ada di sana. Terus saya bilang gini, Tuhan saya itu kalau sama dingin agak-agak gimana gitu ya. Saya pengen udaranya enak aja deh. Tapi saya kepengen tetap ada salju di sana. Nah singkat cerita jalan ke sana, besok itu kita mau sampai ke Hermon. Teman saya lagi info lagi di grup, bagus nih, Hermon suhunya udah baikan. Dan tour guide lokal tuh bilang gini, Bapak Ibu kita besok akan ke Hermon, saya dapat info es di sana sudah mencair. Jadi mungkin nggak ada salju ya gitu sehari sebelumnya. Terus suami saya bilang gini, nah kan nggak dapat kamu salju di sana. Saya bilang gini, saya percaya Tuhan yang kita punya, yang kita sembah, pasti masih sisain salju tuh di sana buat saya. Karena saya tahu dia sayang saya. Saya cuma bilang gitu aja. Suami saya bilang, oke, kita lihat aja gitu. Terus tiba-tiba malam gitu ya,
tour guide-nya bilang ini, Bapak Ibu, saya dapat info lagi nih. Ternyata walaupun es sudah mulai mencair, esnya masih cukup tebal. Masih ada salju. Resort buat ski masih bisa dibuka, jadi saljunya cukup tebal. Pembuktiannya besok, kata suami saya. Oke, jalanlah kita besok pagi ke Gunung Hermon. Dan saya kaget, benar loh Bapak Ibu. Tuhan masih sisain salju buat kami. Itu benar-benar mungkin buat orang lain kayaknya, idih sepele banget ya. Tapi buat saya, it's meaningful. Berarti banget. Karena itu janji yang saya selipin buat dia gitu. Dan itu kayaknya pribadi banget gitu. Jadi waktu sampai di sana, saya bisa sampai ke puncak sama teman-teman dari GBI Puri Indah. Itu benar-benar mainan salju gitu. Tapi saya juga belajar karena Roh Kudus bilangin sama saya, oke, kamu udah minta salju ya, apa pelajarannya? Saya belajar Tuhan, gak semua permintaan saya baik buat saya. Tahu kenapa? Karena waktu turun ke bawah rasanya kayak masuk angin gitu Pak Yon. Karena saking dinginnya. Oke, itu masih di situ. Kemudian kita lanjut perjalanannya ke Galilea. Di Galilea itu kan semua orang bilang ini ya, coba rasain nanti di Galilea anginnya gimana, terus bayang-bayangin kalau di situ ada badai seperti yang dialami murid-murid Yesus. Saya bilang gini, saya cuma bilangin aja dalam hati aja, Roh Kudus, iya sih saya kepengen, tapi kan ngeri ya. Gak mau saya mau danaunya tenang-tenang saja. Dan saya kaget dikasih bonus. Saya gak tahu nih bisa nanti diputerin atau enggak videonya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat gambarnya itu situ ada burung camar. Ya, burung camar ini kami di sana Danau Galileanya tenang gitu. Tenang banget. Anginnya juga semilir gitu ya. Terus kita rame-rame tuh ngelemparin roti bawa dari hotel. Dilempar dan burung camar ini semua ngambilin gitu. Bisa dengan tepat ngambil. Mana aja disebar pokoknya ada. Benar-benar kita menikmati hadirat Tuhan di sini karena kami beribadah di sini gitu ya. Bersyukur karena cuacanya sangat baik gitu ya. Dan yang hebatnya Bapak Ibu, burung camar ini gak tiap saat ada. Sampai pembimbing rohani kami bilang ini, saya 30 kali bolak-balik ke sini Ibu, ini kali ketiga burung camar semua keluar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangin gak, perjalanan ini buat saya benar-benar show off-nya Tuhan kepada kami berdua, betapa ya saya ada di sini mengasihi kamu gitu. Jadi Bapak Ibu minta sama Tuhan, supaya Tuhan tunjukin kasih-Nya kepada Bapak Ibu. Kita semua punya Roh Kudus kan? Minta Roh Kudus singkapin itu. Dan Dia akan dengan cara yang unik dan spesifik menunjukkan betapa Dia sangat mengasihi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu perjalanan kami benar-benar Tuhan kasih the best moment. Karena cuacanya benar-benar dibuat sangat baik. Tepat kami meninggalkan Israel, suhu langsung drop, sangat dingin. Dan itu saya tahu banyak rombongan-rombongan lain datang, tapi saya percaya banget. Saat kami ada di sana, Tuhan spesifik memberikan apa yang saya doakan. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu doakan di dalam hati, tapi yakinlah kita punya keberanian untuk datang ke hadapan Allah. Karena tadi kita punya Roh Kudus, kita tahu Allah sungguh mengasihi kita. Dan pengharapan yang Tuhan taruh untuk setiap kita anak-anaknya bukan pengharapan yang sia-sia. Tapi pengharapan yang pasti terjadi. Dan itu terjadi karena Kristus sudah mati bagi kita. Yuk Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Boleh saya doa untuk Bapak Ibu sekalian ya. Saya gak tahu permintaan apa yang Bapak Ibu simpan di dalam hati. Gak usah lihat kiri kanan, cukup tundukkan kepala aja, kita tutup mata. Kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Ya. Dan setiap permohonan kita pasti dijawabnya karena janjinya adalah ya dan amin.
Yuk mari kita satukan hati dalam doa. Boleh Bapak Ibu tangan kanan diangkat ke atas dan tangan kiri ditaruh di dada. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan berapa banyak tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati Tuhan. Kami mau bersepakat Tuhan dengan janji firman-Mu bahwa pengharapan yang kami miliki di dalam Engkau Bapa, karena pengorbanan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus itu adalah ya dan amin. Engkau yang melihat tangan-tangan yang terangkat Bapa, permohonan yang ada di hati setiap kami masing-masing Tuhan. Kami percaya kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Roh Kudus, aku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat. Juga setiap pribadi yang ada di tempat ini Tuhan. Bahwa mereka masuk ke dalam pengenalan yang lebih lagi tentang siapa mereka di dalam Engkau Yesus. Dan betapa Engkau sungguh amat sangat mengasihi mereka. Aku ucapkan berkat atas gereja di tempat ini Tuhan. Setiap jemaat yang ada di dalam penggembalaan Bapak Iwan dan Ibu Ola Tuhan. Engkau yang bawa lebih dalam lagi masuk dalam pengenalan akan Engkau. Sehingga kami hidup dan menghidupi firman-Mu. Bukan hanya sebagai suatu ritual Tuhan. Tapi lebih lagi kami mengalami perjalanan hidup hari lepas hari. Dari kemenangan kepada kemenangan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Ini kami Tuhan. Kami percaya Engkau memegang tangan kami. Dan kami boleh dibawa masuk lebih lagi Tuhan. Bersuka cita, bergembira di dalam janji dan pengharapan yang sudah pasti Kau genapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat hari yang sungguh amat sangat baik untuk setiap kami. Bahwa kami Tuhan untuk ke depan lagi ini Tuhan. Kami tidak meragukan Engkau. Kami sungguh-sungguh melihat dengan mata kami, dengan telinga kami, bahwa Engkau Allah yang penuh kasih itu adalah Bapa kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, untuk semua yang Kau berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima semua penyediaan-Mu atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Siapa yang merasa diberkati Tuhan lewat sermon hari ini? Puji nama Tuhan. Sebelum kita memberikan yang terbaik lewat persembahan, mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu kembali dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan dan kebenaran firman Tuhan yang Kau tanamkan dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami ingin memiliki hati Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur dan berpengharapan penuh di hadapan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, mengembalikan yang terbaik Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati setiap persembahan kami hanya untuk memperlebar kerajaan-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberikan dengan sukacita. Bersama-sama katakan amin. Selamat memberi, puji nama Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukmu tak akan berhenti memuji, meninggikan
Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. Puji nama Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. setiamu Tuhan bagi kami semua di hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kami percaya firman-Mu mendapat tempat dalam setiap hati kami Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terus memiliki mata yang tetap tertuju kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap janji-Mu digenapi dalam setiap kami Tuhan. Biar kami bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi dimanapun kami berada, kami tetap mengalami kebaikan Tuhan. Kami tetap mengalami Tuhan, betapa Tuhan janji-Mu ya dan amin bagi kami. Meteraikan itu semua dalam kami Tuhan, dan Roh Kudus yang akan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Kau pakai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dr. Tami, Kau pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan dimanapun dia diutus Tuhan. Biarlah Tuhan keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk hamba-Mu Tuhan, Pak Iwan dan Ibu Ola sebagai gembala di GB Wow ini Tuhan. Engkau berkati kedua hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Biar hidup mereka diberkati dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk pembina Tuhan, Gembala Pembina Pendeta Insinyur Niko Nyotor Harjo dengan semua tim penggembalaan yang ada. Engkau berkati mereka semua dengan kasih-Mu, dengan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan semua jemaat yang boleh datang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati semua yang sudah datang. Biarlah Tuhan Engkau pakai hidup mereka semua juga dan menjadi berkat dimanapun Tuhan utus. Terima kasih Bapa, kami juga sepakat berdoa buat bangsa kami.
Kami percaya bangsa kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya bangsa ini ada dalam anugerah Tuhan. Berkati pemerintahan dan pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar terus dipenuhi dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa ini Tuhan dalam anugerah-Mu, dalam damai sejahtera-Mu Tuhan terus ada di bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa syafaat kami yang kami hanya naikkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mengangkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan, amin.